ngantar dia kalah. Kan nggak ada. Karena beliau menang, bahkan kami saja yang di 2014 itu berjuang menghantarkan Prabowo Hatta. Abang kan ketua umum relawan Prabowo Hatta. Yang begini nih dengan relawannya Jokowi di gedung MK itu. Tapi kemudian melihat kinerjanya Pak Jokowi yang luar biasa, ini ingatan kembali tahun 2004 dulu, kan aku yang disuruh asesmen Pak Jokowi ke Solo untuk beliau calon wali kota. Kan aku yang ketemu sama ibu beliau untuk beliau kita lakukan validasi untuk calon wali kota. Abang kan waktu itu ditugaskan oleh partai untuk bertemu, melihatlah potensi calon wali kota Solo. OTT on the table kembali bersama saya Teddy Gusnaidi. Kali ini kami mengundang tokoh tokoh politik senior. Beliau juga adalah saya baca beliau seorang bisnismen. Beliau juga teman satu alumni UGM dengan Pak Jokowi, dan beliau juga adalah ketua umum relawan Jokowi untuk Prabowo Gibran. Saya perkenalkan abang saya, Bang Darmizal. Bang, terima kasih sudah mau memenuhi undangan, karena bagaimanapun kita ingin memberikan ini Bang, tontonan kepada pemirsa OTT, sesuatu yang selama ini sudah banyak dicekoki dengan perdebatan-perdebatan yang akhirnya mengarah ke fitnah, bahkan ada yang ke fisik Bang. Jadi kita ingin OTT ini memberikan, narasumbernya bisa memberikan sesuatu yang baru, dan kita memberikan ruang seluas-luasnya bagi narasumber, di mana kalau di tempat lain kita bisa melihat narasumber baru ngomong sedikit udah dipotong dan diberikan sesuatu yang tidak layak lah. Jadi intinya itu Bang, kita berikan seluas-luasnya bagi Abang untuk menjelaskan dan memberikan informasi yang enak lah untuk ditonton. Bang, lanjut ya, langsung ya. Lanjut. Ini kita mau bicarakan mengenai kondisi terakhir di negara inilah. Desas-desusnya termasuk ada urusan dengan Pak Jokowi, Pak JK dan yang lain-lain. Kondisi terkini ya. Kondisi terkini. Nah, pertanyaan pertama nih Bang. Bang, benar nggak sih Pak JK yang jadikan Pak Jokowi itu presiden? Oke, satu aja dulu pertanyaannya. Saya langsung to the point aja deh. Nggak mau ini. Baik, Adinda Teddy dan seluruh pencinta OTT. OTT kalau dalam bahasa Padangnya OTT Bang. OTT itu juga sedang digandrungi oleh orang-orang, sebagaimana banyak orang-orang juga menggandrungi OTT. On the table, satu lagi OTT yang sedang terjadi di mana-mana. Banyak bupati yang di OTT sekarang ini. KPK. Dan itu dalam rangka penegakan hukum. Tapi sebelum Abang menjawab pertanyaan tadi, bolehlah Abang sedikit berpantun dulu. Boleh Bang, kita berikan ini kaitannya bukan karena ada Rismon orang Sumatera Utara ya. Jadi dari Sibolangit ke Rantau Parapat. Cakep. Gitu loh. Cakep. Panorama indah, sangat menawan. Cakep. Ayo bangkit penuh semangat. Cakep. Tercurah berkah bagi seluruh relawan. Kan cerita relawan kita ini. Oke, tadi pertanyaannya, apakah benar Pak Jokowi jadi presiden karena Pak JK? Jawabannya benar. Wow. Pakai jika. Oke. Bukan pakai JK, pakai jika. Tahun 2009, atau dibalik sedikit deh, Pak JK itu adalah tokoh yang syarat dengan ilmu politiknya. Syarat sekali ilmu politik dan bisnis beliau itu. Sehingga negara membutuhkan pikiran-pikiran bernas Pak JK waktu itu. Tahun 2009 sebagai politisi handal dan ketua umum Golkar, Pak JK itu pernah maju sebagai calon presiden. Oh iya Bang, pernah. Pak Jokowi masih wali kota ya. Di Solo. Sama siapa waktu itu ya Pak JK ya? Pak namanya JK Win waktu itu. Pasangan Wiranto. Iya. Oke. Artinya Pak JK punya pengalaman menjadi seorang calon presiden. Tapi kan belum ada keberuntungan waktu itu, sehingga beliau belum diberi kesempatan menang oleh rakyat Indonesia, oleh pemilih, karena semuanya harus berbasis kepada pilihan mayoritas rakyat. Betul. Kemudian kenapa Pak JK yang dianggap menjadikan Jokowi sebagai presiden? Karena disitulah letak bijaknya Pak Jokowi yang bersetuju akhirnya dibersamai oleh Pak JK menjadi cawapres beliau. Kan kalau Pak Jokowi sendiri maju sebagai capres, kan nggak ada yang milih. Iya. Dan nggak boleh. Mesti ada calon wakil presiden. Dan Pak JK calon wakilnya. Keberuntungan ada sama Pak JK yang akhirnya disepakati oleh Pak Jokowi menjadi pendamping beliau sebagai calon wakil presiden. Disitulah paket yang kita sebutkan, paket duit tunggal Jokowi JK.
kalau Darmizal yang dipilih oleh Pak Jokowi sebagai calon pendamping beliau waktu itu, maka Darmizal orang yang menjadikan Pak Jokowi presiden. Iya benar juga. Iya benar juga. Iya. Kan nggak mungkin Pak Jokowi sendiri. Betul. Kira-kira begitu. Jadi ungkapan-ungkapan yang bikin heboh dalam beberapa waktu berselang ini, ya kita guyon-guyonin aja. Iya. Undang-undang dasar kita itu menjelaskan pasangan presiden dan calon wakil presiden dalam satu paket. Betul. Gak mungkin sebelah. Betul. Jadi benar dong. Persoalannya muncul sekarang. Apakah calon ini dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia sebagai pemilih? Kalau tidak dipilih oleh mayoritas rakyat, ya peristiwa Pak JK jadi capres dan menjadi bersama Pak Wiranto itu terulang lagi. Nah, dipilihlah Jokowi JK oleh mayoritas masyarakat Indonesia, jadi berpasangan beliau sebagai duit tunggal. Iya. Gitu. Jadi Pak Jokowi memilih Pak JK dan beruntunglah Pak JK sebagai pendamping Pak Jokowi sampai dengan 2019, 2014, 2019. Betul. Makanya jawabannya, oh iya, gitu. Iyanya bagaimana kan begitu? Iya, jadi bawa santai aja dah. Iya. Jadi abang bilang tadi kok beruntunglah Pak JK. Gini, calon pemimpin dalam satu negara itu tidak bisa kalau tidak ada turun ridhonya di atas sana. Ya, oke. Apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan tidak beri ridho sesuai doa kita, maka doa kita itu adalah satu keberuntungan bagi kita karena Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Dikabulkanlah doa rakyat Indonesia yang mayoritas itu yang memilih Jokowi JK untuk menjadi pemimpin nasional 5 tahun. Makanya beliau menjadi orang yang beruntung diminta berdasarkan usulan-usulan tentunya, sehingga Pak JK mendampingi Pak Jokowi. Gitu. Nah, bukannya sebelumnya itu Pak JK sempat berkomentar ya bahwa kalau Pak Jokowi jadi presiden ya hancur negara ini. itu gimana tuh? Nah, itu kan juga sesuatu hal. Abang pernah mendengar satu kalimat yang membenci kita hari ini bisa jadi satu ketika adalah orang yang kita sayangi. Oke. Menjelang Pak JK menjadi cawapresnya Pak Jokowi keluar kalimat itu. Ya, itu. Tapi setelah berpasangan, coba Dinda cek lagi di Google atau di catatan digital, berapa banyak pujian-pujian oleh Pak JK terhadap presiden beliau yang bernama Jokowi ketika mengisi posisi 5 tahun bersama itu. Jadi beda dong pernyataannya sebelum dan sesudah itu, Pak. Nah, itu tadi, orang yang hari ini tidak menyukai kita bisa jadi satu ketika menyayangi kita melebihi dugaan. Sebaliknya, orang yang paling sayang kepada kita hari ini bisa jadi setelah itu orang yang membenci atau tidak menyukai kita. Ini kedua-dua peristiwa ini bisa saja terjadi di siapa saja. Tapi abang yakin Pak JK tidaklah benci dengan Pak Jokowi. Karena hubungan Pak JK dengan Pak Jokowi fine-fine aja. Ini kan hanya cerita yang mengular di tingkat relawan, di tingkat para pendukung di sekitarnya. Makanya abang bilang dalam pantun tadi, kesejahteraan bagi seluruh relawan. Kan gitu. Supaya ini adem dikit lah Dinda negeri ini. Terakhir ini pernyataan Pak JK malah menyudutkan Pak Jokowi lagi nih. Nah, terkait apa tuh? Soal ijazah lah, soal macam-macam lah. Begini, kalau abang melihat terkait ijazah itu, ada rasa bosan Pak JK juga terhadap situasi ini. Kenapa sih nggak ditangkap aja orang-orang yang menjadi penggaduh kelompok-kelompok nyinyir itu gitu. Sudah 2 tahun lebih ini mereka heboh saja di sana sini. Sudah tersangka 2 klaster, tapi orangnya hanya status tersangka saja. Tidak juga ditangkap-tangkap. Kalau abang baca seperti itu. Oke. Jadi Pak JK ada rasa bosan juga. Timbul gagasan yang sebetulnya sudah pernah disampaikan oleh Prof Mahfud. Juga ada kawan kita di fraksi dulu di DPR, itu kawan saya yang di MK langsung buka aja gitu. Tapi persoalan tidak sesimpel itu terhadap Pak Jokowi, tidak sesimpel itu. Umpamanya kita kasih contoh, Gibran kan udah buka ijazahnya. Kelompok nyinyir itu targetnya bukan Gibran. Sasaran antara Gibran itu. Sasaran antara. Pak Jokowi umpamanya bukalah ijazahnya, kan sudah dibuka dalam di kepolisian ya. Dalam ini gelar perkara khusus ya. Kan sudah dibuka. Betul. Apakah mereka berhenti? Tidak juga ya. Uninelli, Elidanetti itu sampai menangis melihat ijazah Pak Jokowi yang asli itu di sana. Sehingga apa yang terjadi ketika
abang menghantarkan Egy bertemu Pak Jokowi di Solo dengan Egy dengan DHL Damai Hari Lubis, itu Eli dan Eti nangis loh, menceritakan bahwa saya terharu sekali melihat ijazah Bapak ketika dipertontonkan di forum gelar perkara khusus itu. Ya karena dia waktu di sini juga bilang dia minta diliatin gitu, Ya, dilihat ya. kan sudah dilihatkan Pegang lagi. Iya, ternyata nggak cukup begitu. Iya benar ya. Kemudian Rismon, karena dia lebih muda, saya anggap adik saya aja. Iya. Rismon adik saya ini, dia berbalik arah karena bukan melihat hal-hal yang menekan dia, tapi karena kebenaran yang dia lihat itu adalah hal yang paling utama dan pokok. Ketika dia melihat ijazah Pak Jokowi asli yang dipertontonkan pada gelar perkara khusus itu, muncul semangat dia untuk berbalik bahwa benar harus dikatakan benar. Walaupun langit akan runtuh. Itulah. Sehingga apa? Rismon sebagai peneliti yang punya nilai-nilai intelektual, yang memahami konteks penelitian secara utuh, yang harus menjelaskan bahwa ijazah ini ternyata asli. Setelah dia melihat ya. Setelah dia melihat kan terjadi perubahan. Iya. Sementara yang hatinya membatu, membeku, ya urusan mereka sendiri. Satu saat pasti kebenaran akan hadir bersama dia. Kita kan nggak tahu kapan. Nah, jadi penting bagi Pak Jokowi untuk tidak memperlihatkan lagi ijazahnya pada hari-hari ini. Iya. Karena beliau membutuhkan, kami juga membutuhkan Pak Jokowi di forum pengadilan untuk mempertontonkan semua ijazah beliau itu. Kenapa semua? Kan ada juga kelompok sebelumnya yang mengatakan nggak punya ijazah SMA. Iya. Dan sudah menjadi masalah hukum bagi orang itu. Betul. Apakah mungkin orang tidak punya ijazah SMA kemudian bisa melamar di Sipen Maru, tes untuk Sipen Maru melamar kuliah di Gajah Mada dan lulus? Dan belum di Gajah siapa-siapa Mada. saat itu dia. Dan belum siapa-siapa. Bahkan ketika Pak Jokowi lulus dari Universitas Gajah Mada Fakultas Kehutanan, beliau punya ijazah. Pertanyaan kita, pertanyaan saya, Dinda tolong jawab. Beliau kan melamar kerja di pabrik kertas, kalau nggak salah kertas Kraft Aceh. Apakah kertas Kraft Aceh memeriksa ijazah beliau waktu melamar? Pasti dong. Iya pastilah, dia bukan siapa-siapa. Tahun 2008, 2007, 2008. Dia bukan siapa-siapa. Iya. Merantau dari Solo, melamar kerja untuk mendermabaktikan ilmunya, mengimplementasikan ilmunya tentang kehutanan dan kayu di PT Kiani di PT Kertas Kraft Aceh. Pasti dong divalidasi ijazahnya. Beliau balik lagi ke Jakarta, ke Solo, buka pabrik furniture. Iya. Berkembang dengan baik. Jadi pengusaha. Dari pengusaha, kemudian menjadi wali kota. Apakah waktu jadi calon wali kota beliau tidak diverifikasi? Pasti. Yang waktu itu presidennya adalah dari Demokrat, Iya. Profesor Susilo Bambang Yudhoyono. Betul. Ya. Kemudian belum heboh-heboh nih, katanya ijazah Jokowi dibikin di Pasar Pramuka tahun berapa? 2012 atau berapa itu? Nanti boleh dicek. Iya. Tahun 2010 Jokowi dapat penghargaan dari Universitas Gajah Mada sebagai alumni yang berprestasi. Itu belum ada yang heboh loh. Kalau pasca 2012 ada heboh-heboh ijazahnya dibikin di sana, kan logikanya terbalik. Nggak masuk sih emang. Nah, kalau orang logika terbalik pasti ada yang salah. Jadi Pak Jokowi, kami relawan juga meminta dan menyepakati Pak Jokowi tampil di forum pengadilan untuk menjelaskan dan memperlihatkan semua ijazah beliau. Jadi yang diminta oleh Pak JK abaikan dulu. Kita nggak menyampaikan abaikan, nanti Pak JK tersinggung lagi. Bukan. Izinkanlah Pak Jokowi, mantan pasangan 5 tahun dari tandem, yang ketika 5 tahun itu saling memuji, yang saling mengisi. Bahkan Pak Jokowi ini jadi presiden kan paling rajin belusukan, menyentuh kulit rakyat. Dan yang memimpin rapat-rapat kabinet kan banyak Pak JK. Ya kan itu sempat dikeluhkan tuh di Jakarta. Ya harus bagi tugas, kalau duanya ke lapangan, yang mimpin rapat kabinet siapa? Kalau Pak JK belusukan ke lapangan, ya Pak Jokowi lah kan gitu. Tapi kan behaviornya Pak Jokowi ini orang lapangan adalah menyentuh masyarakat dan rakyatnya di lapangan, kemudian bertanya tentang apa yang dibutuhkan oleh rakyat, dan beliau eksekusi apa yang dibutuhkan oleh rakyat itu sebagai solusi, sebagai problem solving. Kira-kira begitu, Dinda. Nah, jadi kan Abang barusan mengatakan nih Bang, saya masih mau balik ke urusan Pak JK dulu nih sebelum kita urusan Pak Jokowi. Jangan terlalu larut. Jadi Pak JK kan mengatakan bahwa dia yang mengantarkan Pak
Jokowi ke Jakarta. Lalu ada video ternyata hal itu ternyata tidak benar. Belum ada juga katanya Pak Prabowo. Jadi ini kan berseliweran nih Bang Ya. di media. Bahkan di media sosial berseliweran. Ada yang pro, ada yang kontra. Bukan Pak JK, ini yang Pak JK gitu kan. Menurut Abang ini apa nih? Atau Abang tahu nggak sejarahnya? Abang membuatkan analogi aja deh supaya lebih mudah dicerna. Terutama nih pemirsa dari Ya, OTT. Pernah lihat kapal penangkap ikan di tengah laut? Oke. Penangkap cumi di tengah laut? Ya. Itu dikasih cahaya kan, lampu seterang-terangnya. Berdatangan nggak ikan dan berbagai yang ada di tengah laut itu ke cahaya itu? Ya. Datang kan? Begitu juga dengan orang-orang yang sedang sukses. Contoh, kami Rejo, deklarasinya itu setelah Pak Jokowi jadi presiden. Periode pertama itu, di tengah perjalanan, beliau jadi presiden dan kinerjanya menurut pandangan kami luar biasa. Waktu itu Abang adalah salah satu pimpinan tinggi. Nah, kalau tertingginya kan Pak SBY di Ya. Partai Demokrat. Bersamaan dengan deklarasi Rejo, Abang harus menyatakan berhenti di Partai Demokrat. Oh, karena Abang bikin itu ya? Rejo, Oh. bersamaan deklarasi Rejo dengan pertama topik acaranya adalah pernyataan berhenti, bukan mengundurkan diri kan Pak Harto juga berhenti dulu berhenti kan. ya. Nggak boleh dilarang tuh. Nggak boleh berhenti, pernyataan berhenti dari Partai Demokrat, berhenti, deklarasikan Rejo. Nah, jadi orang sukses itu ketika cahaya sedang menyelimutinya, banyak pengakuan, relawan menyatakan kalau bukan karena saya nggak mungkin jadi. Oke. Tokoh ormas ini kalau bukan karena ormas kami Nggak mungkin. menang. Kalau karena bukan partai kami nggak mungkin menang. Coba kalah. Nggak ada yang ngakuin. Ada itu kalahnya karena kami loh. Kami yang antar dia kalah. Iya. Kan nggak ada. Iya. Karena beliau menang, bahkan kami saja yang di 2014 itu berjuang menghantarkan Prabowo Hatta. Abang kan ketua umum Iya, relawan iya, Prabowo Hatta. Yang begini nih dengan relawannya Jokowi di gedung MK itu. Iya, iya. Tapi kemudian melihat kinerjanya Pak Jokowi yang luar biasa, ini ingatan kembali tahun 2004 dulu kan aku yang disuruh asesmen Pak Jokowi ke Solo untuk beliau calon wali kota. Kan aku yang ketemu sama ibu beliau untuk beliau kita lakukan validasi untuk calon wali kota. Abang kan waktu itu ditugaskan oleh partai Oke. untuk bertemu melihatlah potensi calon wali kota Solo Oke. sebagai pimpinan Demokrat waktu itu. Yang ditugaskan. Padahal Abang statusnya masih relawan SBJK loh. Tapi karena pergaulan pertemanan suruh ke sana. Datang. Kemudian Partai Demokrat memilih yang lain dan kalah. Yang menang adalah Pak Jokowi. Untuk pilkada ya ini. Pilkada Solo. Oke. Dan akhirnya yang terjadi apa? 2014 proses transisi ke kepemimpinan nasional dari SBY ke Jokowi. Ya, Kita kan nggak tahu kita ini. nggak tahu ya. Iya ya. Nah, jadi kita kembali ke yang tadi. Pak Jokowi itu karena bersinar, karena bercahaya, pengakuan itu muncul. Bahkan setelah beliau selesai dengan tugasnya. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena kami, kalau bukan karena partai kami, kalau bukan karena ormas kami. Kan legasinya Pak Jokowi ini luar biasa sekarang. Orang yang menolak jalan tol itu kalau nggak pakai jalan tol rasanya nggak nyaman dia pergi kemana-mana. Orang yang nolak pembangunan bandara rasanya nggak selesai tugasnya kalau nggak masuk di bandara yang dia tolak itu. Orang yang menolak IKN melihat situasi IKN sehari ini kalau dia nggak pergi ke sana rasanya nggak nyaman dia. Bagus sekali. Begitu banyaknya legasi Pak Jokowi. Kami belum begitu banyak legasi Pak Jokowi. Langsung deklarasi Rejo untuk Jokowi 2019. Coba bayangin. Jadi perjalanan Pak Jokowi setelah jadi presiden, 1 tahun kemudian Rejo lahir. 2 tahun. 2 tahun perjalanan. Ketika beliau sudah mulai membangun jalan tol, bangun apa segala macam. Dan ketika kami sudah bergabung, aku tanya, Pak, dulu pernah kami tanya juga, kenapa Bapak nggak bangun tol Trans Sumatera? Ternyata nilai ekonomisnya nggak masuk. Oke. Ketika Pak Jokowi jadi presiden, aku tanya lagi di tempat yang sama, Pak, Bapak kok bangun tol Trans Sumatera, Trans Sulawesi segala macam? Kalau nggak dibangun untuk kepentingan rakyat, kapan lagi? Untuk kepentingan rakyat, jangan hitung analisa bisnisnya, tapi manfaat sosial ekonomi dan konektivitinya bagi kepentingan rakyat itu yang utama. Dia ngelepasin baju pengusahanya ya. Betul. Bangunlah tol Trans Sumatera yang dimulai dari Lampung, Merangi segala macam itu. Secara hitungan bisnis nggak kena ya Bang ya? Abang kan orang bisnis nih kan? Beliau bilang, ini 100 tahun lagi hitungan bisnisnya mungkin nggak kena gitu. Oke. Tapi kepentingan rakyat harus jadi yang terdepan. Dan malah sekarang jalan tol itu menjadi nadi utama bagi masyarakat yang ada di Sumatera untuk melakukan connectivity ke Jakarta, ke Pulau Jawa. Sehingga kapal sekarang jumlah yang berseliweran itu meningkat luar biasa. Itu. Jadi banyak yang klaim ya Bang? Coba deh,
katakan lagi nih, Adinda dengan OTT ini, Ya. OTT kemudian tiba-tiba menjadi satu podcast yang sangat digandrungi oleh banyak orang. Amin. Mudah-mudahan ya, amin, Amin, ya. amin. Kemudian, ini analogi aja, belum tentu ya. Belum tentu dilakukan maksudnya oleh oleh Teddy. Kalau abang suruh sih kita lakuin. Karena begitu digandrungi dan banyak narasumbernya dari tokoh-tokoh nasional, mungkin juga regional dan internasional, podcast ini menjadi sangat terkenal. Dibeli 5 triliun oleh kelompok konglomerat. Tiba-tiba Adinda dicari banyak orang nggak? Iya, iya. Dicari banyak orang. Masuk akal, Bang. Masuk. Dicari banyak orang karena dianggap sukses. Orang akan belajar ke Teddy bagaimana membangun ekosistem podcast sehingga menjadi melangit seperti itu. Coba dia landai-landai aja bahkan turun, nggak dicari orang. Iya, iya, betul. Apalagi seorang presiden ini, batuk saja dia diperhatikan orang. Apalagi perintahnya gitu. Batuk aja diperhatiin. Batuk saja diperhatikan orang. Oh, ada yang bertanya umpama, Pak Presiden, bisnis ini sekarang mengalami ini, sahamnya agak turun umpamanya gitu ya. Kemudian presidennya batuk. Itu udah jelas pengaruhnya apa itu? Iya, benar. Berpengaruh tuh terhadap saham tadi. Benar. Atau umpamanya pasti ada kesempatan. Ini juga berpengaruh kalau beliau pasti ada kesempatan. Ini loncat itu saham itu. Iya, betul. Bayangkan kalau beliau perintahkan, hei semua beli saham ini, lain lagi kan ceritanya. Iya. Gitu Dinda. Jadi kita nggak usah terlalu memfokuskan apa yang disampaikan oleh serangan-serangan begini. Udahlah kita guyon-guyonin aja. Kita fokus mendukung program-program kebangsaan, program-program terbaik Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran. Di situ fokusnya kita. Kalau kita tidak kompak, kalau negeri ini tidak solid, kita dianggap enteng oleh tokoh-tokoh dunia lain. Mau contoh? Mudah nggak menyelesaikan soal Maduro di Venezuela? Iya. Mudah nggak? Mudah. Kenapa? Aku mengira soliditas yang ada di sana, ya katakan belum seperti yang diinginkan, termasuk oleh Maduro. Kalau solid di dalam, sulit juga. Iya. Contoh Iran. Iran begitu dihajar, dia makin solid dia. Iya. Makin kuat dia. Iya. Kita ini bangsa tua di dunia, harus solid kira-kira gitulah menurut pemimpin tertinggi Iran dan para pembantunya. Jadi kalau Indonesia solid, kita bersepakat menjadi penopang, menjadi kanal-kanal sebagai bentengnya Presiden Prabowo dan Gibran, yakinlah bonus demografi yang sebentar lagi hadir, sumber daya manusia yang sedang dikuatkan kualitasnya oleh Presiden Prabowo, itu menjadi pilar utama lahirnya Indonesia Emas 2045. Kalau kita tercabik-cabik, Ya. repot. Nah, makanya dari sekarang Sebentar. jangan. Ada kekurangan. Mana ada pemimpin yang sempurna? Setuju. Pasti ada kekurangan. Di mana kekurangannya? Kita melihat di tata laksana oleh pembantu presiden. Ada kekurangan. Abang lihat situ ya? Kan banyak orang melihat. Iya. Apakah programnya berhenti kan? Iya kan? Iya. Perbaiki dan perbaiki lagi. Bayi itu kan dia berjalan jatuh, bangkit, makanya dia jadi tegar, dia jadi kuat. Begitu dia. Nah, Bang. Boleh minum ya? Iya, Bang. Silakan, Bang. Jadi kan kita masih membicarakan mengenai menghantar ini. Kalau tadi sudah dijawab sama Abang, ya dengan cara yang diplomatis soal Pak JK yang membawa Pak Jokowi. Nah, sekarang saya mau jangan supaya nanti sejarah dibelok-belokin lagi. Ini benar Abang yang bawa Egy Sujana ke Pak Jokowi. Kenapa harus sampai ke situ? Sama-sama menghantar, Bang. Karena nanti ada yang klaim-klaim lagi nih, Bang. Ini kenapa Abang menghantar? Apa pikiran Abang waktu itu? Begini, Abang bersahabat dengan Profesor Dr. Egy Sujana itu dari tahun 88. Wah, lama banget ya. Persahabatan yang panjang sekali. Jadi, Abang juga merasa dekat dengan Pak Jokowi. Merasa dekat. Belum tentu juga Pak Jokowi merasa dekat dengan Abang. Tapi Abang merasa dekat dengan Pak Jokowi, sehingga setiap Abang minta waktu, kami minta waktu untuk bertemu sama beliau, itu dikabulkan. Jadi dekat lah berarti, Bang. Ya itu perspektif ya, persepsi Adinda demikian. Pada yang tadi gelar perkara khusus tadi, Ya, itu tuh. kan Egy nggak hadir di situ. Ya, hanya Bu Eli apa? Bu Eli dan Eti, yang lain-lain juga. Dapat berita di slide berikutnya, Egy Sujana sedang pakai kursi roda. Ya. Dia sedang mengeluarkan statement. Egy ini kan sahabat Abang sejak tahun 88. Termasuk kalau nggak salah kami bersahabat waktu itu Tamsil Lindrung. Ah. Tamsil dengan Tamsil itu 89 barangkali. Karena melihat sahabat, kita kan suka nonton peristiwa gelar perkara khusus itu, kita tonton, ramai sekali orang nonton, viral kayak itu. Egy nggak ada. Ada muncul slide berikut, dia didorong pakai kereta. Itu pada hari Sabtu atau hari Minggu kalau nggak salah itu. Besoknya aku langsung telepon Egy. Aku bilang gini ya dengan rada terharu gitu ya, agak serak. Gi, lu sakit?
Telepon sekali, 2 kali belum diangkat. Yang ketiga tersambung. Tanya, Gi, lu sakit? Iya, gua habis operasi. Operasi, ada cancer gitu di tempat tertentunya dia di Pineng. Dan gua harus ke sana lagi. Waktunya sudah sampai untuk melakukan kontrol. Sekarang kondisi gua nggak pas, sehingga gua nggak hadir waktu itu gitu ya. Dalam perkara itu ya? Iya, dia nggak hadir dalam perkara khusus itu. Boleh nggak gue datang ke rumah lu deh, Gi, gitu. Gue datang ke rumah lu, gue kangen, gue nggak bisa ngeliat lu sakit. Cerita ini belum pernah ada nih, Ini Bang. melankolis sih ceritanya nih, Iya, cerita iya, dua iya, sahabat. Ini iya, kalau iya. dipaksa Bang bisa sedih nih. Sedih lihat kawan dia Iya, sahabat iya, gitu iya, ya. iya. Karena sepanjang sejarah kami bersahabat dengan Egy, dia orang baik. Oke. Dia orang baik, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga sahabat Pak Jokowi. Ketika 2006 itu, ini baru abang tahu nih, ketika Pak Jokowi menyambut Egy di pintu rumah, teriak dua-duanya, nih gitu. Pak Jokowi, kata Egy kan. Dua-duanya seperti kaget, salaman pelukan. Masih ingat gak? Abang merinding tuh. Oh. Masih ingat gak, Mas Egy, 2006 dulu aku resmikan kantor hukumnya di Solo. Oi. Sama Pak Todung Lubis, kata Pak Jokowi. Pak Jokowi. Iya, kan aku juga tim sukses memenangkan Pak Jokowi untuk Gubernur DKI. Sama Ratna Sarumpait. Oh. Sama siapa lagi tuh kata Egy. Iya, aku tahu banget, masih ingat kata Pak Jokowi, pelukan lagi. Padahal Pak Jokowi itu sangat jarang berpegang tangan begini, apalagi berpelukan. Dengan siapa saja yang tamu yang aku ketahui. Itu bersalaman dan berpelukan. Sedekat itu harusnya ya. Sedekat itu. Jadi aku bersahabat dengan Egy, ternyata Pak Jokowi begitu antusiasnya pertemuan itu. Oke. Semua kaget, kita aja yang di dalam kaget. Ini orang kok dekat banget gitu. Sehingga apa yang terjadi? Kedua-duanya saling bercerita, saling berguyon-guyon sampai ditutup dengan doa yang kami semua meneteskan air mata karena doanya Egy. Di situ. Nah ini abang udah pertemukan. Itu potong sedikit ketika bertemunya kan Oke. masuk ke dalam persahabatan. Iya. Jadi ketika Egy pada esok harinya Abang kan mau ke rumah. datang ke rumah Egy, kan tadi janji. Ya. Boleh nggak gue datang ke rumah lu, Gi? Ya. Gue kepengen lihat lu, gue rindu, gue kangen gitu. Oke. Oh iya datang deh. Gue tunggu jam 10, jam apa segala macam. Gitu. Datanglah ke rumahnya di Bogor. Oke. Kita bertemu, diskusi. Kebetulan karena lama nggak bertemu, aku bawa buah-buah sedikit, buah tangan namanya teman sakit gitu. Nah berakhir kita sama-sama sholat di masjid yang dekat rumah Egy. Pada intinya Egy menceritakan keinginannya untuk berobat, melakukan kontrol atas operasi yang telah dia lakukan di luar negeri, di Pineng. Gue bilang, jalannya apa, Gi? Satu-satunya jalan adalah gue harus dapat SP3. Gue mau RJ. Gimana caranya? Di situlah yang tadi abang bilang, mudah-mudahan saya juga dianggap dekat dengan Pak Jokowi. Ya. Aku bang bilang sama Egy, oke, aku dan Rahmat, kebetulan Pak Sekjen Rejo, Oke. akan menyampaikan pesan ini ke Pak Jokowi besok. Langsung berangkat pagi-paginya ke Solo. Berangkat untuk menyampaikan pesannya Egy. Besoknya langsung. Besok. Oke. Nggak ada janji-janjian tuh. Oh enggak janji bang. Nggak ada. Datang Karena aja. ini kepentingan Egy untuk berobat, ini soal kemanusiaan. Ya. Kalau Egy terlambat berobat dalam pikiran abang waktu itu. Ya. Kan dia pakai kursi roda, kita datangin, dia diterima, kita diterima di rumahnya, dia juga duduk saja gitu ya. Kegembiraan sebagaimana masa lalu kita, Egy yang orangnya keras, suka bercanda, itu nggak tampil waktu itu. Nggak tampil. Lemas saja gitu. Lemas juga enggak, tapi terlalu normatif lah bagi seorang Egy Sujana yang abang kenal sejak tahun 88 di masa mudanya. Beda lah pokoknya. Orangnya sangat energik. Beda. Pemahamannya tentang agama, tentang hukum luar biasa. Ketika itu, Beda. aku sedih. Oke. Aku bilang, aku akan cari jalan terbaik untuk lu dapat RJ, lu dapat disket. Besok datang, temui Pak Jokowi. Sampaikan Pak gini-gini. Boleh, datanglah, nggak apa-apa. Tunggu. Abang ketika ke sana nggak janjian, terima langsung Pak Jokowi. Terus apa yang dibicarakan? Ya, Ini tadi. lumayan bang, kita pengen tahu Begini, juga. kalau kita janjian bertemu dengan Pak Jokowi, pasti diatur waktunya. Ya. Tapi ketika orang lain masuk ngantri, kita ngantri aja. Iya. Kan beliau tahu siapa kita. Iya. Pak Darmizal, kok nggak janjian? Yang penting Pak, saya sama Rahmat ingin bicara. Oh iya, selesai orang lain salaman, kita masuk. Oke. Tanpa mengabaikan orang lain. Iya. Diselesaikan dulu. Tapi beliau udah tahu kalau kita datang. Ya, Kan kita ngantri juga sama orang tanpa betul. memutus barisan. Iya. Bertemu kita jelaskan. Beliau dengan ikhlas menyampaikan, iya. Hah? Iya. Nggak ada penolakan bang? Nggak ada. Ini
ini demi kemanusiaan. Iya, demi kemanusiaan. Beliau sangat menjelaskan itu. Dan beliau itu tidak ingin memenjarakan siapapun. Beliau sangat sayang kepada seluruh orang Indonesia tanpa pandang bulu. Beliau bilang begitu. Nggak ingin memenjarakan siapapun. Beliau bilang, saya kan tidak melaporkan Kang Egy. Yang saya laporkan itu adalah peristiwa hukum. Iya. Sehingga dibuat penelitian, dibuat kajian, muncullah 2 klaster. Sekarang kalau ada yang ingin bersilaturahmi, ya monggo. Beliau sahabat-sahabat kita. Abang nggak sebut ada yang lain lagi karena abang nggak tahu kalau ada Damai, Bang Damai juga ikut gitu, Ibu Neti juga ikut. Abang cuma cerita tentang Egy. Boleh nggak Pak bersilaturahmi? Saya ngajak Pak. Dikasih waktu. Kita atur kemudian. Oke. Kita atur kemudian dan menjadi kenyataan. Potong cerita, akhirnya apa yang pas kan abang tadi ketemu pelukan kan kaget nih. Kaget. Terus apa yang terjadi di meja itu, Bang? Ya diskusi lah. Diskusi tentang masing-masing dulu. Bagaimana kesehatan, Egy juga bagaimana cerita tentang yang dia hadapi, gitu. Tanya, apa ya cerita Pak Jokowi? Ya beginilah, kita harus tabah menghadapi, segala macam itulah. Nah, ditimpali oleh Bu Elida Neti yang duduk di samping Egy, ditimpali lagi oleh Bang Damai Hari Lubis yang duduk sebelahnya Ibu Elida Neti. Saya persis di sebelah Pak Jokowi, sebelahnya sekjen kami M. Rahmat. Ya itulah Dinda. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang dikurangi. Jadi ini sudah jalannya Allah. Karena aku melihat saudaraku sakit. Nah kita merasa ada jalannya. Gitu. Ya kabul. Cerita ini baru kita tahu nih Bang. Urusan perjalanan sampai gini. Bang Egy sampai ke itu. Ya pemirsa saya yakin baru tahu juga. Abang kan nggak ingin tampil memvalidasi diri untuk hal-hal begini. Kan ini kan soal persahabatan. Ya. Buat apa juga tampil di mana-mana. Nanti semakin banyak bicara bisa juga salah. Barangkali yang abang sampaikan ini juga ada yang menyatakan salah. Saya disclaimer dulu ya. Kalau salah saya mohon maaf. Silakan dikoreksi. Oke Bang. Sangat terbuka untuk dikoreksi. Oke. Nah baru ini kan abang ini ketum relawan Jokowi untuk Prabowo Gibran. Yes. Saya mau bicara Prabowo dan Mas Gibran. Ini masih soal Pak JK juga. Ini kan pertanyaannya gini Bang. Ini pandangan abang, saya pengen tahu dari pandangan abang. Ketika pemerintah Prabowo Gibran tidak menaikkan BBM subsidi, di satu sisi ada Pak JK yang meminta itu dinaikkan. Ini kan dua hal yang bertentangan ya Bang. Iya. Dengan tentu Pak JK dengan berbagai alasan. Pandangan abang terkait apa yang disampaikan Pak JK, kenapa sih? Ada apa sih dengan Pak JK? Dinda percaya nggak? Pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Percaya. Waktu era SBJK, ingat naik BBM? Ya ada. Berapa persen? 100 berapa persen naiknya? Ya lumayan tinggi. Ingat nggak waktu itu? Kalau abang ingat, tapi lupa hari dan tanggalnya, kayak lagu aja. Ingat hari lupa tanggalnya, itu judul lagunya. Ingat kan? Bagaimana BBM dari harga sekian naik 2 kali 100% lebih naiknya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga fiskal. Hari ini fiskal kita dinyatakan oleh Menteri Keuangan cukup stabil, tapi perlu perhatian. Perhatiannya isi mana? Selama ini subsidi BBM itu paling banyak diterima oleh siapa, Linda? Kalau nggak salah, oleh orang-orang yang mampu. Bukan oleh yang berhak secara keseluruhan menerima subsidi. Banyak orang mampu, termasuk abang juga salah satu barangkali. Kadang-kadang mobil kita udah jelas kelasnya kelas 2000 cc. Betul. Isi juga premium. Sekarang isi juga Pertalite. Itu kan barang subsidi punya rakyat. Masa kita isi itu sih? Betul, setuju. Maka hari ini Presiden Prabowo mengambil keputusan harga komersil bahan bakar yang tidak terkait dengan kepentingan subsidi rakyat harus menyesuaikan dong. Iya. Dan kita orang-orang yang mampu nggak perlu protes. Betul. Dan nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes. Coba kalau yang subsidi dinaikkan, protes orang. Betul. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo sudah tepat, dan yang disampaikan oleh Pak JK berbasis pengalaman beliau yang lalu mungkin pada episode ini belum pas. Dan apa yang diputuskan Pak Prabowo jauh lebih tepat dan benar adanya. Kan nggak ada yang protes. Setidak-tidaknya ini tidak dinaikkan sampai dengan akhir tahun. Di negara-negara lain orang sudah heboh dengan masalah BBM. Singapura, di Malaysia, bahkan Amerika ya Bang ya. Itulah hebatnya sisi lain kebijakan pro rakyatnya Presiden Prabowo itu. Nggak dapat dari sini sumbernya, tertutup jalan sumbernya, beliau cari yang lain. Iya. Rusia. Jadi sahabat beliau kan? Iya. Kan udah sahabatan itu. Disambut oleh Rusia kehadiran Pak Presiden Prabowo. Dapatlah kita. Untuk siapa? Ya untuk kita, untuk rakyat Indonesia. Itu pentingnya macet di sini, cari jalan lain. Itu benarnya dan baiknya apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Jadi nggak perlu menaikkan kepentingan rakyat banyak ini. Presiden itu sudah
mikirkan melalui MBG Ya. yang perlu penyempurnaan. Ya, pasti perlu. Kalau MBG dilakukan, dinaikkan harga BBM-nya kan, MBG-nya bisa juga berpengaruh loh. Kan mempengaruhi soal transportasinya, Betul. mempengaruhi soal harga produk-produk yang Efek domino lah, efek Bang. dominonya, gitu Rinda. Jadi menurut Arjo, keputusan Presiden excellent. Gitu loh. Bang, ini kan Pak Jokowi. Ini bukan muji-muji Pak Prabowo ya. Kita bicara kan Tapi bicara logika dan data. memang kita puji. Iya, ya kalau harus dipuji ya puji lah. Karena Pak Prabowo itu Ah. sudah selesai dengan dirinya. Udah, dia udah cukup. Udah cukup. Mau ngapain lagi dia? Mau ngapain lagi? Nah, kalau bicara cukup, bukankah Pak Jokowi sudah selesai menjadi presiden? Iya. Kenapa orang-orang yang menyerangnya nggak mencukupkan saja serangan itu? Kenapa masih sampai detik ini diserang? Pak Jokowi sudah bukan siapa-siapa. Menurut abang apa sih? Apa yang terjadi sebenarnya, Bang? Dijawab gak ya? Asik. Jawab aja ya. Pertanyaan balik. Ya. Siapakah presiden Indonesia sepanjang sejarah Indonesia merdeka yang setelah selesai dalam jabatan penugasannya masih dirindui oleh begitu banyak orang Indonesia? Ya. Jawabnya pasti Jokowi. Ya. Suka nggak suka saya harus jawab itu. Apakah orang-orang yang datang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote Dibayar itu katanya. dibayar? Iya kan katanya begitu. No, pasti tidak. Boleh taruhan kita, pasti tidak. Orang dari NTT datang, orang dari Miangas datang, karena mereka rindu. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia menikmati jalan yang bagus. Iya, Ini iya, dulu Iya, Pak iya. Jokowi yang bangun. Apalagi timur sana ya. Iya, iya. Orang-orang pergi ke kebun, jalan desanya. Ini dibangun waktu Pak Jokowi. Muncul rasa rindu. Apapun ditempuh mereka untuk perjalanan, bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Bahkan hari ini ketika mereka kan nggak tahu selalu Bapak Jokowi ada di rumah. Mungkin Pak Jokowi sedang di Jakarta, Datang aja menghadiri pokoknya. pesta, datang aja. Dapat kabar, besok baru Bapak pulang. Dia cari tempat nginap tuh. Habis gitu, Bang? Iya. Oh gitu. Cari tempat tidur dimanapun. Baru tahu saya Yang penting besok bisa ketemu Pak Jokowi. Dan bertemu. Lama nggak dia bertemu? Tidak. Iya. Hanya saling bersapa, Pak. Kami dari Miangas. Kami dari Tapanuli Utara. Bapak kami doakan sehat-sehat selalu. Segitu doang ya? Salaman, foto. Paling banyak 50 detik. Mungkin tidak sampai 1 menit. Selesai. Dia nunggu berhari-hari loh. Perjalanannya panjang loh. Gila ya. Kebanggaannya bertemu itu luar biasa. Nah, pertanyaannya kenapa masih ada yang serang dia? Harusnya kan dicintai dong, udah selesai. Apakah semua orang sama seperti Pak Prabowo yang sudah selesai dengan dirinya? Kan tidak. Masih ada budaya SMS itu. Apa tuh? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Coba ikhlaskan saja setelah terpilih presiden, maka kita memberikan support kepada presiden itu dalam konteks kekinian siapa kita. Umpamanya gini, oposisi. Oke. Kan oposisi juga punya cara untuk mengkritik. Dalam kritik membangun, memberikan solusi. Bukan kritik yang bertujuan untuk mendilusi atau karakter assassination, bahkan black campaign. Kalau black campaign, penghinaan, hujatan, itu kan bukan kritik. Antara Ya, hujatan ya. dengan kritik kan beda. Beda, betul. Kritik itu disertai dengan problem solving. Contoh gini, waktu era SBJK itu, di baru-baru SBJK presiden, Ya, ya. Adinda masih lihat nggak kompor minyak tanah di mana-mana? Masih. Di Pasar Jatinegara itu Masih ada. banyak kan pabrik kompor minyak tanah, Ya, yang ya. sumbu 12, yang sumbu 10, sumbu Ya, 14, ya. bahkan ada sumbu 20. Betul. Minyak tanah, gasolin. Jalan kepemimpinan SBJK dilakukan diversifikasi minyak tanah ke LPG. LPG. Itu diversifikasi atau penggantian ekstrim loh. Ya, ekstrim betul. Ekstrim. Bahkan orang sampai nggak ada minyak tanah lagi tuh. Ya, ya, ya. Dalam rangka mewajibkan orang pakai gas. Ya. Adinda tahu dari mana datangnya LPG? Dari luar. Adinda Indonesia bukan produsen LPG, Iya, Dinda. iya. Bukan. Datangnya dari Timur Tengah, dari Amerika, dari negara-negara semua impor LPG itu. Sudah proses transisinya, diversifikasinya itu ekstrim, produknya bukan produk kita. Iya. Bukan dari sumber alam kita. Betul. Sumber alam kita itu namanya LNG yang sekarang diekspor banyak ke Singapura, ke banyak negara lain. Sampai hari kita masih pakai LPG. Kalau nggak datang LPG, kalau nggak datang energi, motor nggak bergerak, mobil nggak bergerak, dapur pun nggak ngebul. Iya. Kenapa para oposan tidak mempelajari bagaimana transisi ulang dari LPG ke LNG? LNG, iya. Atau kepada gas yang ada di batu bara, gas
kan ada gas butan atau yang batu bara, kan bisa dirubah itu. Nggak harus impor kita jadinya. Lah kita kan punya kekayaan. Iya. Ada orang mengatakan begini, Indonesia nggak membutuhkan dunia lain untuk dirinya. Udah semua di kita ada. Tapi dunia lain membutuhkan Indonesia. Artinya siapa kita kan gitu. Nah, ini kembali ke komitmen Pak Prabowo. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu dipegang oleh para oposan, umpamanya dia buat kajian proses transisi, kemudian dicerita, kami oposisi menawarkan ini. Wah, harusnya begitu ya. Kan oposisi dicari orang, Betul. karena dia punya nilai. Oh, iya. Gitu loh. Bukan malah iya. Maksud Bukan berlaku SMS tadi, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, ini nggak pas. Oke. Tapi nggak tahu lah ya, karena Bang udah nggak berpartai politik lagi. Ya Bang, jadi kita sudah menemukan lah ya ada beberapa hal yang kita diskusikan hari ini, dan dari Pak JK, Abang cerita soal Pak SBY, sejarah Pak Jokowi, ini udah cukup lengkap ya saya pikir. Bang, Ya. saya ingin Abang yang menutup ya, berikan closing statement terkait apapun yang ingin Abang sampaikan untuk urusan negara ini, terlepas dari tema kita ataupun di luar dari tematik kita. Monggo. Pantun aja deh sekali lagi penutupnya ya. Tadi udah kayaknya ya. Boleh nggak? Boleh, terserah pokoknya. Nih, pantun lagi nih. Ditutup dengan pantun. Iya. Nanti bilang cakep ya. Oke, siap ya, cakep ya. Habibi Ainun, teladan keluarga. Kisahnya romantis, berbudi bahasa. Mari membangun negeri sekuat tenaga. Selalu optimis menjemput asa. Gitu dong. Terima kasih Bang. Siap. Terima kasih Bang. Jadi closing remarknya udah pantun lagi. Oke, terima kasih pemirsa, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bang Darmizal bisa menjadi sesuatu yang baru bagi para penonton. Terima kasih.